kita tahu bahwa selama 5 tahun terakhir itu situasi itu sangat dinamis, secara global ya, kondisi eksternal. Jadi kita bicara global sangat dinamis. Pertama kita didera oleh pandemi. Jadi begitu 19 kita mulai coba melangkah, 20 kita kena pandemi dan seterusnya, sehingga sekitar 3 tahun terdampak Hulu Migas ini. Di saat pandemi diikuti dengan turunnya harga minyak yang jauh lebih rendah dari waktu-waktu sebelumnya. Itu tentu saja menjadi hambatan ya, karena di saat harga minyak yang rendah itu kan siapa yang mau investasi. Ya, jadi terpaksa kita juga wait and see untuk melihat harga minyak ke depannya setelah itu. Nah, itu yang kaitannya dengan pandemi. Yang kedua di geopolitik. Geopolitik ini ada plus minusnya dengan konflik di beberapa tempat. Tentu saja kondisinya menjadi sangat tidak menentu, kita nggak tahu ini sejauh mana. Jadi pada saat orang mau investasi itu kan orang melihat kan 20 tahun ke depan. Jadi dengan dinamika seperti itu membuat orang juga akan wait and see. Memang harga minyak naik dan itu merupakan opportunity untuk investasi, tetap orang juga masih hitung-hitung risknya seberapa besar ini. Kita ini punya potensi, Indonesia ini punya potensi. Seperti yang selalu kita sampaikan bahwa kita ada 125 cekungan hidrokarbon, ya toh, yang saat ini berproduksi masih berasal dari 20 cekungan atau basin, sedangkan yang sudah pernah di-drill tetapi belum diproduksikan itu ada 8 basin. Itu kemudian tentu saja sebuah opportunity ke depan. Kemudian yang ada indikasi hidrokarbon ada sekitar 19-20 basin. Lah kemudian yang sudah di-drill tapi tidak ditemukan, jadi ternyata tidak ada, itu ada 13 basin, sehingga future-nya mungkin ini sudah harus dikeluarkan saja dari opportunity hidrokarbon basin di Indonesia. Nah, kemudian yang belum diapa-apakan ada 68 basin. Ini di satu sisi sekarang ini sesuatu hal yang ini kedepannya menjadi opportunity. Perizinan itu yang memang menurut saya masih banyak bisa diimprove dengan integrasi seluruh institusi yang ada di pemerintahan ini kan. SKK Migas kan sebenarnya bagian institusi pemerintahan, tangannya pemerintah gitu, yang mungkin buat Kementerian Lingkungan Hidup bisa dimanfaatkan, Kementerian Kelautan juga bisa memanfaatkan apa yang ada di SKK Migas untuk mempercepat semua proses gitu. Ini strategi pertama itu lebih banyak cuma menahan decline, yakni drilling diperbanyak. Kemudian workover, pokoknya berkaitan menservis, bagaimana mengolah yang existing ini dengan berbagai ide, itu kita harapkan naik. Idle well, anti-flop discovery. Jadi di existing ini ada discovery yang sudah didapatkan ya, penemuannya, tapi belum dikembangkan gitu. Kemudian strategi yang kedua adalah bagaimana mempercepat dari resource. Jadi tadinya kayak seismik itu kan diduga. Nah, ini bagaimana kita mendorong semua untuk masuk kepada eksplorasi. Nah, dari eksplorasi temuan cadangan sekarang kita cepat kita desak-desak K3S untuk bisa segera mengajukan proposal developmentnya sehingga menjadi produksi. Nah, strategi ketiga itu yang sebenarnya diharapkan punya pengaruh besar adalah EOR. Water flood memang udah jalan, tapi chemical EOR belum banyak jalan ya. EOR ini sebenarnya prinsipnya kan kalau sekarang itu recovery, jadi minyak kita di dalam bumi ini kan dari cadangan yang ada itu yang bisa diambil kan hanya 30%. Saat ini 30%.
Sedangkan di luar negeri itu sudah bisa sampai 50% menggunakan EOR ini. Nah ini yang kita dorong, dan alhamdulillah nanti dengan berbagai kemudahan split, karena memang itu pasti lebih mahal biayanya, pasti karena menggunakan chemical. Strategi berikutnya adalah eksplorasi. Nah eksplorasi memang sejak awal kita melakukan men-set up mengenai long term planning ini sudah moto kita sudah eksplorasi harus didorong masif, agresif. Maka kita harus memberikan karpet merah begitulah untuk orang-orang yang akan eksplorasi. Jadi kalau bisa eksplorasi itu untuk orang yang akan eksplorasi yang biayanya tinggi, apalagi di laut dalam ya. Jadi janganlah ada beban-beban yang membuat mereka menjadi ragu-ragu gitu. Kita support dulu mereka mengerjakan, dan kalau sudah selesai dan mereka sukses, ya kita kemudian bisa open book tadi, hitung-hitungan. Kita masih punya challenge bagaimana yang temuan ini untuk bisa didorong dan meyakinkan para investor K3GAS ini untuk melanjutkan dengan investasi yang lebih besar untuk bisa menjadi produksi. Dan insya Allah tahun ini kita targetkan 16 billion US dollar ya. Jadi melihat perkembangannya seperti itu. Nah terakhir saat ini posisinya kita sedang mengelola cukup banyak proyek, berapa proyek itu ya, untuk kita ada 135 proyek, 32 offshore, 103 onshore. Itu yang untuk non nasional proyek strategi dengan besarnya 3,78 billion US dollar. Sedangkan nasional strategic project itu kita ada 4 lah ya, IDD di North Canal tadi di Kalimantan Timur, Genting di Papua, kemudian BP Tangguh juga di Papua, kemudian Inpex di Maluku. Total investasinya itu sekitar 43 billion US dollar. Jadi kalau di total dengan tadi 43 tambah 3 kira-kira sekarang sekitar 46 lah ya. 46 billion US dollar. Ini sampai 2029 nanti. Belum lagi ini belum termasuk kalau nanti Andaman yang memang juga saat ini sedang kita berdiskusi untuk merancang plan of development-nya, targetnya akhir tahun ini Andaman akan selesai dengan plan of development-nya juga. Split yang pertama itu tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan, sehingga kemudian apa yang terjadi, K3GAS yang kita tuntut dengan adanya investasi baru, adanya pengembangan lapangan baru, mereka mengajukan untuk pindah ke cost recovery. Diharapkan barangkali nanti kalau yang tertarik dengan implementasi new growth split ini, khususnya di eksplorasi, ini diharapkan bisa mendorong eksplorasi, diberikan besar dulu lah gitu. Jadi kalau dulu kan diberikan kecil, nanti kalau splitnya kecil, tapi nanti kalau ada temuan hitung-hitung lagi dan akhirnya disesuaikan, dinaikkan gitu kan. Nah dengan new growth split ini mindsetnya kira-kira pemikirannya berubahnya adalah bisa diberikan besar gitu, sehingga ada ketertarikan untuk eksplorasi lalu dan mengembangkan berikutnya. Nanti setelah itu kita pada saat plan of development ya kita coba hitung-hitung lagi terbuka. Pemerintahan yang lalu kan memang juga sebenarnya sama-sama mendorong investasi gitu ya, mendorong investasi, menyederhanakan proses perizinan, mempercepat segala macam gitu ya. Nah
dan kita tahu bahwa kepemerintahan yang akan datang juga akan melanjutkan kebijakan ini. Saya kira ini bagian yang yang juga kita harapkan sesuatu masih akan mensupport hulu migas ini. Dan yang berikutnya tentu saja seperti yang tadi bahwa sampai dengan titik ini kita revisi undang-undang migas belum dilakukan. Nanti kita harapkan nanti ke depan ini bisa dilakukan, karena ini tentu saja tinggal masalah tekadnya aja. Tekad untuk konsep-konsep mengenai revisi undang-undang migas itu sebenarnya sudah disiapkan juga gitu. Cuman tinggal sama-sama komitmen antara government dengan parlemen untuk kerja keras untuk menentukan ini. Ini kan udah bertahun-tahun diproses gitu.